Halo semuanya, jadi kita hari ini balik lagi ya, kita akan ngebahas tentang database relation, rollups, dan juga database templates. Nah, hmm, sebelumnya kan kita biasanya mulai dengan langsung Notion gitu ya. Nah, ini aku pengen tunjukin dulu penjelasan tentang Notion database relation gitu. Di sini kita punya dua database. Kita punya database task dan juga database project. Masing-masing database task dan database project punya ininya mereka sendiri nih, propertinya mereka sendiri. Yang pasti ada task title kan ya, ada due date, terus ada status dan lain sebagainya. Dan di project juga sama. Project punya project title, kemudian rentang waktunya dari kapan sampai kapan, kemudian PIC yang bertanggung jawab terhadap project tersebut. Nah, kita ingin setiap task itu yang berada di bawahnya project itu relate tuh ke projectnya. Caranya ya dengan property relation itu. Nah, begitu kita menrelatekan si properti antara property task dan juga property project akan muncul hubungan tuh, ada keterkaitan. Jadi, misalnya ya, kita punya project membuat konten. Begitu kita pecah project membuat konten, ini kan ada macam-macam ya tugas-tugasnya. Ada eh, project untuk mengedit kontennya atau mulai dari awal kita harus menulis skripnya, kemudian filming, kemudian setelah filming kita editing, kemudian sampai ke publish. Nah, gitu. Jadi di dalam satu project ada beberapa task yang berbeda-beda gitu. Dan juga selain direlatekan dengan database yang berbeda, ini kan database-nya berbeda nih, task dan juga project. Ini kan dua dua database yang berbeda. Relation itu bisa direlatekan dengan dirinya sendiri atau um, self relation gitu ya. Jadi misalnya dalam satu tugas itu kita mau pecah jadi tugas-tugas yang lebih kecil. Jadi nanti di dalamnya akan ada parent task dan juga anak-anak tasknya itu. Misalnya tugas kita adalah membersihkan rumah. Membersihkan rumah kan ada tugas kecil-kecilnya lagi kan, mulai dari bersihkan merapikan tempat tidur, terus juga bisa juga em, menyuci piring, melakukan laundry dan lain sebagainya. Nah, oke, sekarang kita balik lagi ke Notion-nya. Oke. Nah, sebelum kita membuat relation, kita harus buat dulu database yang satunya lagi. Di sini aku akan menambahkan database project. Oke, kita akan tambahkan satu project. Kita akan sebut ini collaboration with brand E. Kita tambahin inbound di depannya, sorry, outbound collaboration with brand E. Range-nya ini kita mulai dari bulan depan, bulan Agustus tanggal 1 sampai dengan, karena range berarti dari awal sampai sampai kapan gitu ya. Nah, ini bisa tambahkan end date di sini sampai tanggal 31. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat database relation. Karena database relation antara task dan project ini dua arah, jadi bisa kita buat di dimulainya bisa dari sini, dari database task atau dari database project, sama aja, nggak ada yang beda. Oke, aku tunjukin dulu. Kita tambahkan di sini relation. Nah, kemudian kita disuruh cari database yang mau kita relatekan. Apakah databasenya dia sendiri? Di sini kan databasenya namanya project. Di sini ada pilihannya project. Kalau misalnya kita lihat di sini ada tombol info, this database. Jadi dia ngasih tahu, ini kalau misalnya kamu relatekan ke database project, kamu merelatekan ke database ini sendiri atau database task. Nah, di sini di kasus ini kita ingin merelatekan dengan database task. Task, terus kita setting apakah ada limitnya, karena nggak ada ya, dalam satu project bisa ada lebih dari satu
task. Jadi ini nggak ada limit, dan di sini kita aktifkan two-way relationnya. Tapi kalau nggak diaktifkan, bisa kok nanti diedit. Um, aku akan tunjukkan dulu kalau misalnya nggak kita aktifkan two-way relationnya akan jadi seperti apa ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ada relation my task muncul di sini, tapi di bagian database task nggak ada muncul apa-apa. Kita edit dulu ya. Ini aku mau ganti namanya jadi task aja. Kemudian kita edit property, two-way relationnya akan kita nyalakan. Kita enable dan kita kasih nama project. Karena dalam satu task harusnya cuma ada satu project doang. Oke. Kemudian kita ke bagian project, edit property. Nah, limitnya di sini akan kita ganti jadi satu page aja. Jadi dia nggak akan ada lebih dari satu project di dalam satu task. Tapi dalam satu project akan ada banyak task. Gitu. Nah, oke. Tugas yang berkaitan, punya relasi dengan project outbound collaboration ini, kan si create new brief ini ya. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini. Tuh. Tahu kalau misalnya mau ditambahkan lagi tugasnya, kita tambah satu tugas lagi ya. Off meeting. Ini due date-nya kita pilih sebelum collaboration-nya dimulai, berarti tanggal 26. Priority-nya high. Project-nya outbound juga. Oke, nah bisa kalian lihat di sini ada dua task yang muncul. Nah, kira-kira udah pahaman ya ke kebayang lah ya gimana bentukan dari uh, relation antara project dan juga task database. Nah, selain kita bisa meriletkan, ada juga yang namanya roll up. Roll up ini apa? Oke, kita balik lagi ke sini ya. Nah, di sini kan di dalam task database kan ada due date, terus ada status, dan juga di dalam project ada properti-properti lainnya. Jadi, roll up itu adalah ketika kita sudah menriletkan antara dua database ini, kita ingin melihat um, properti dari project yang terkait gitu. Kayak misalnya ini kita kembalikan lagi, misal di database task ya. Kita ingin melihat nih, kita tambahkan di sini roll up. Kita ingin melihat project ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini bisa kita ganti namanya jadi range date project. Kita edit propertinya, relationnya kita pilih project, target properti yang ingin kita lihat adalah range date-nya. Lalu dia akan muncul. Oke. Nah, selain memunculkan um, langsung memunculkan propertinya gitu ya, nilai dari propertinya, roll up itu juga bisa bantu kita untuk calculate. Kayak misalnya ini, kita bentuk roll up di sini, kita akan menghitung berapa sih jumlah task yang ada di dalam properti, di dalam project ini gitu. Ini kita ganti namanya jadi count task. Oke, kita edit propertinya, relationnya task, kemudian target propertinya adalah task aja juga nggak masalah. Yang penting kita edit di bagian calculate. Di sini kita akan count um, count all. Oke, 2 jumlahnya. Nah, selain menghitung biasa ya, menghitung jumlah, kita juga bisa membuat progress bar di sini. Jadi di dalam project ini udah sejauh mana ya perkembangannya. Kita buat lagi roll up. Kita akan namain progress di sini. Progress bar. Oh, progress aja nggak apa-apa. Relationnya pas lagi. Kemudian target yang akan kita lihat adalah status. Oke, kita akan calculate berapa persen yang sudah komplit gitu. Nah, untuk tampilan
bentuknya bisa macam-macam nih. Kalau misalnya mau number aja bisa, atau mau dalam bentuk bar, dan warnanya juga bisa kita ganti. Oke, ini masih nol ya. Tapi kalau misalnya kita ganti di sini in progress, oh sorry, done. Nah, dia akan naik gitu. Ini dan lagi. Oke, gitu ya untuk bikin progress bar di project database. Oke, nah selanjutnya kita akan ngebahas tentang database templates. Jadi kalau tadi kan kita bikin data page-nya, ini kan kosongan banget ya, nggak ada isinya gitu. Nah, kita pengen nih, begitu kita buka ataupun membuat page baru, itu udah ada isinya gitu. Jadi kita tinggal isi-isi aja bagian dalamnya. Nah, itulah gunanya template. Kita di sini aku akan tunjukin gimana caranya bikin project templates. Oke, kelihatan ya tadi ya di bagian samping, bagian sebelah new ada garis segitiga turun ke bawah. Terus kalian pilih aja create new template. Di sini kita bisa namain new project. Tambahin icon. Biasanya aku suka circle. Hmm, ini aja, ke apa-apa. Terus eh, di dalam project ini aku pengen menambahkan tas. Jadi aku nggak mau tuh nambahin tas di luar dari si project. Jadi ketika aku buka projectnya, aku lihat udah ada tas apa aja di dalamnya, dan juga ketika aku mau menambahkan tas yang terkait dengan project ini, ya langsung langsung ketambah gitu ya. Di sini kita tambahkan heading dulu, tas yang terkait dengan project ini, divider. Nah, um, sebelum itu aku pengen nunjukin salah satu cara cepat selain dengan memanggil si database tas tadi dengan garis miring database lain, kemudian kalian panggil di sini tas, my task. Oke, sebenarnya ada cara lain untuk memanggil si database tadi, yaitu dengan link view. Jadi kalian ke sini, terus kalian klik copy link view, atau di bagian sebelah kiri dari database-nya juga bisa sih. Nah, nanti di sini ada copy link. Nah, begitu kalian buka template kalian, ini klik titik tiganya, terus edit. Oke, terus kalian bisa pilih di sini, tinggal Ctrl V aja. Nanti ada pilihannya untuk link database view gitu. Nah, terus kalian bisa pilih apakah yang sudah completed. Kalau completed berarti yang tadi udah ada filternya ya, atau all task, atau yang do this week, atau mau dalam bentuk board. Sekarang aku akan pilih yang all task. Kemudian database title-nya mau aku matikan. Oke. Visibility-nya, last edited-nya mau aku sembunyikan juga karena kan udah di ini ya, udah di arrange berdasarkan last edited time. Jadi kita tahu yang paling atas ya udah pasti yang paling terakhir diedit. Kemudian ini udah di grouping. Oke, ini aku mau biarin aja. Nah, karena ini itu um, template dari sebuah project, tentunya yang kita inginkan yang muncul itu bukan semua tas. Yang ingin kita munculkan adalah tuh tas-tas yang terkait dengan project ini dong. Ini kalian bisa filter di sini, kemudian pilih project. Nah, di sini kalian akan ada pilihan new project. New project ini apa? New project ini ya ini, si template-nya ini. Jadi dia akan save related. Save related itu, nah, gini. Ini berguna banget ketika kalian punya um, banyak database gitu ya. Jadi kalian nggak perlu edit terus si projectnya gitu, si page-nya. Jadi yang muncul di sini pasti ya yang terkait dengan si project ini aja. Ini kita buktiin di sini ya. Nah, ini kalau misalnya kita buka, ini ada pilihannya untuk klik si new project.
Nah, begitu kita apply si template-nya, yang muncul ya tugas-tugas yang hanya relate ke project ini tadi. Project-project lain yang di atas-atas ini kan nggak relate ya dengan si project output collaboration. Jadi dia nggak akan muncul. Itu namanya self related self related filtering itu tadi. Oke. Oke, nah untuk video ini sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas tentang button dan juga formula. Bye bye.